Tapi bukan ke Bang Azam ke Jakarta untuk nikahi Indah. Tapi itu sebelum dia ketemu sama gue. Ternyata benar firasat saya. Ada yang mereka sembunyikan tentang kematian Bang Azam. Tapi coba lihat DP hasil. Ini baru pasangan fenomenal Indonesia. Dia itu aneh-aneh. Seharusnya dia bisa jaga diri dia. Jangan sampai hamil. Kita di sini untuk minta bantuan. Mama merasa yakin kamu akan dijadikan ratu, Indah. Nggak ada seorang pun yang berani nyenggol kamu. Bahkan Rosali. Ma? Apalagi sih Elia, apalagi? Mama nih masih pusing ya. Mikirin Indah sama Pak Haris. Jangan kamu bebanin Mama lagi deh. Tenang aja, aku gak akan beban Mama. Malah aku mau nawarin Mama ide yang bagus buat bikin pusing Mama go away. Ide apa kamu? Kamu yakin bakal berhasil rencana ini? Yakin dong, Ma. Mama gak perlu khawatir, Mama serahin aja sama aku, oke? Aku tuh tahu banget gimana cara bikin orang jatuh cinta. Dan aku bakal pastiin Raja bakal meleleh di tangan aku. Goals dari rencana kamu ini apa? Kalau misalkan aku dekat sama Raja, Mbak Indah pasti cemburu kan? Terus dia bakalan menjauh, bahkan mungkin bisa putus. Pertanyaan Mama, bisa kamu dapetin Raja? Ya, aku tuh punya segudang cara buat bikin orang jatuh cinta. Sekarang pertanyaannya, Mama mau gak berhasil ngejodohin Mbak Indah sama Om Haris? Oke, Mama setuju sama ide kamu. Tapi rencana Mama sama Pak Haris gak boleh berantakan. Kita melakukan ini untuk kebaikan Indah dan keluarga kita. So, kamu jangan melakukan hal-hal yang di luar nalar ya Elia. Paham? Dan apa? kalau misalkan aku bisa end up sama Raja, itu tuh bakal untung banget. Mama gak mau punya anak yang dua-duanya nikah sama orang kaya. Masa depan kita bakal secure, ya kan? Iya juga sih. Aku minta Mama serahin semuanya ke aku. Wih, Agak jauh sih, agak jauh. tapi it's okay. Tapi ya seperti yang kita ketahui Bu Herlin, kita semua tahu kan, Indah itu seorang anak yang baik, anak yang sopan. Dan dalam hidupnya dia selalu menggantungkan diri bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah, iya kan? Iya. Atas dasar pertimbangan itu, cobalah bujuk Indah supaya dia mau saya nikahi secepatnya. Tenanglah Bu, saya akan jamin kebahagiaan ibu sama anak-anak. Aku harus yakinin Tante Herlin supaya dia makin yakin buat nerima lamaran Om Haris buat nikahin Indah. Dengan begitu, kesempatan Raja untuk bisa bersama Indah akan hancur. Dan aku bisa ngerebut Raja kembali ke pelukan aku. Saya minta waktu untuk berpikir ya Pak Haris. Iya nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Ibu tuh selalu aja buying time deh. Buying time maksudnya? Ngulur-ulur waktu. Selalu bilang berpikir dulu lah. Berpikir dan berpikir. Jangan, saya lagi kejar-kejaran waktu juga Bu Herlin. Maksudnya apa sih Pak Haris? Saya nggak ngerti deh. Dikejar-kejar gimana? Bu Herlin. Bu Herlin kan ingin menjaminkan kebahagiaan Indah. Dan kebahagiaannya juga Bu Herlin. Tapi kan Ibu Herlin juga harus tahu. Kehidupan Indah itu selalu berputar di situ-situ aja. Tentang kesulitan hidup lah, masalah ekonomi. Dan juga traumanya atas mantan suami yang predator itu. Oke, tapi Pak Haris, persoalannya Indah itu bukan trauma hanya mantan suaminya aja. Pak Haris bisa ngejamin nggak sama istrinya Pak Haris? Saya udah cerita sama Bu Herlin. Nggak usah khawatir. Urusan Rosalin itu urusan saya yang jamin. Oke, tapi gimana dengan Raja? Masa Anda mau bersaing dengan anak Anda sendiri? Salahnya di mana? Pak Haris, ini saya yakin Raja itu nggak akan tinggal diam. Apalagi ini menyangkut Indah. Dia akan melakukan sesuatu. Ya, silakan aja. Tapi seperti Bu Herlin tahu, saya ini seorang pengusaha sukses. Saya puluhan tahun selalu berkecimpung sama rival-rival bisnis yang selalu bisa saya taklukkan. Apalagi cuma seorang raja.
Pak Haris yakin kalau Raja itu akan diem aja, dia nggak akan melakukan sesuatu. Gampang. Nggak akan. Bu. Bagus Om Haris, jangan pedulin perasaan Raja. Kalau perlu, buat dia menderita. Jangan biarkan Indah merebut Raja dari tangan aku. Karena pada akhirnya, Raja akan kembali sama aku. Dan aku akan jadi orang terakhirnya Raja. Pak Haris, saya ngerti. Saya paham tadi Pak Haris sudah ngejelasin ke saya. Tapi saya sebagai seorang ibu, saya harus benar-benar memikirkan kebahagiaan anak saya Indah. Dan Pak Haris kan tahu, kebahagiaannya Indah itu menikah sama Raja. Ya tapi kebahagiaan yang didapat itu kan tidak akan menjamin keamanannya Indah. Dia tetap pasti akan dapat ancaman dari psikopat bernama Bobby itu kan. Kalau dia menikah sama saya yang akan menjamin. Dan saya yang akan melindungi Indah. Seluruh kebahagiaan dan keamanannya. Dari siapapun juga. Oke, saya tahu kok Pak Haris akan melindungi anak saya. Yang kita hadapin ini Indah, anak saya. Saya harus bicara dari hati ke hati sama anak saya. Kalau masalah Indah, oke lah, saya mengalah. Saya masih bisa memberikan waktu, ya. Jangan terlalu lama. Kita kejar-kejaran sama waktu juga kan. Maksudnya? Saya hidup itu selalu dengan deadline. Saya akan selalu memberikan waktu. Tapi saya juga maunya cepat, ya. Kalau Indah menikah sama saya secepat itu, maka saya bisa melindungi dia dari Rosalin. Tapi kalau Indah menikah sama Raja, siapa yang menjamin ancaman dari Rosalin? I don't know. Jadi pilihannya cuma 2 Pak Haris? Ya, memang cuma 2. Saya harap Ibu jangan sampai menyesal ketika menolak lamaran saya. Karena tidak ada seorang pun di luar sana dengan kekuasaan yang saya miliki bisa melindungi Indah. Iya, saya paham Pak Haris. Tapi apa lagi? Bu Herlin, gini aja. Saya benar-benar mengalah kali ini. Saya berikan Ibu Herlin waktu sampai lusa. Kalau sampai lusa, Ibu tidak memutuskan apa-apa, saya mundur, oke? Kayaknya sekarang aku nggak perlu nemuin Tante Herlin. Tekanan dari Om Haris udah cukup buat sementara. Jadi nanti aja aku kesini lagi. jadi maksudnya Pak Haris ngancam saya sama Indah? Oh, no. Mana mungkin saya mengancam calon mertua saya sama calon istri saya. Enggak mungkin. Saya cuma mengingatkan, karena Ibu Herlin tahu kan siapa saya. Kekuasaan apa yang saya miliki. Kalau memang Indah mundur, nggak sulit buat saya untuk mencari perempuan lain. Oke? Kita pindah sana. Gak. Kalau sampai Pak Haris nggak jadi menikah dengan Indah, maka kesempatanku untuk hidup merdeka dalam ekonomi nggak akan terwujud. Aku harus segera membujuk Indah. Tumben lampunya sudah dimatikan. Baguslah, berarti aku nggak perlu ketemu sama dia dan nggak perlu bicara panjang lebar. Belum tidur. Pi, where have you been? Lelah banget kayaknya energinya. Habis dari mana kamu? Kita ngobrolnya besok pagi aja ya. Karena ini sudah malam. Kalau kita ngobrol sekarang, ini akan menyita waktu dan kita akan bangun kesiangan. Tapi Mami nggak bisa tidur. Gimana Mami bisa tidur? Apa? Mau menjadikan Ani-Ani murahan itu sebagai istri kedua kamu? Are you sure? Jaga mulut kamu. Dia itu calon istriku, bukan perempuan murahan. Wow, bangga banget kamu nyebut Ani-Ani murahan itu sebagai calon istri kedua kamu. Apa sih sebetulnya kekurangan aku sebagai seorang istri kamu, Pi? Tell me. Aku selalu cantik di mata kamu, aku selalu pintar, aku selalu cerdas, aku selalu menjadi orang yang patut untuk kamu banggakan dan mensupport kamu. Bahkan aku selalu melayani kamu, apapun yang kamu minta. Then, why you underestimate with me? No. No. Aku tidak pernah menghinakan kamu. Sebagai seorang istri, aku selalu menempatkan kamu di posisi yang paling tinggi di rumah ini. Bahkan aku tempatkan kamu di posisi yang paling tinggi di Nata Negara Holding Company. Oke? Saya muliakan kamu. Ada apa sih, Dendi?
Pakai minta gue ke rumah ini segala. Udah jelas-jelas maminya nggak suka gue nginjekin kaki di rumah ini. Di sini kamu salah. Karena aku sudah menjadi pengusaha sukses sebelum aku menikah sama kamu. Wow, ada apa lagi ini? As you know one thing, Papi. Iya, what? Mami itu menemani kamu selama 28 tahun lebih loh. Untuk membangun Nata Negara Holding Company. Sampai perusahaan kamu itu menggurita di mana-mana. Ingat? Dan bahkan Nata Negara Holding Company juga sekarang sudah IPO. Udah terkenal di mana-mana. Termasuk nama besar kamu seorang Haris Nata Negara. Itu betul semuanya. Karena nggak ada yang menafikan masalah itu. Karena ketika kita menikah, kamu pun sukses mendampingi aku sebagai seorang istri untuk membesarkan perusahaan kita ini sama-sama. Oh, sadar. Baguslah kalau kamu sadar bahwa nama besar kamu selalu aku yang mensupport. Aku berinvestasi banyak, Papi. Waktu, tenaga, pikiran, apapun to make you happy, to make you success. Dan kenapa kamu tega mau menduakan aku? Sekarang Mami balik bertanya sama Papi. Apa bedanya kamu sama PK? What is PK? Penjahat kelamin. Kacang yang lupa akan kulitnya. That's you. Hati-hati kamu kalau bicara. Aku sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, aku selalu bertanggung jawab penuh atas kalian. Tidak pernah aku sia-siakan. Kalau mau disebut penjahat kelamin, mungkin di sini adalah kamu. Masih lupa kamu atas apa yang sudah kamu lakukan bersama Romi 25 tahun yang lalu? Dan kamu sembunyikan seluruh rahasia itu dari aku selama 25 tahun. Dan Romi sudah menghasilkan seorang anak haram di rumah ini. Watch your mouth, Papi. Mau sampai kapan kamu terus bahas itu? Aku akan terus bahas. Tapi kan aku udah bilang aku itu korban, Papi. Kamu pikir mudah buatku untuk menerima pengkhianatan kamu sama Romi? Oke, fine. Mami akuin Mami salah. Harus gimana Mami minta maaf sama kamu sih, Pi? Supaya kamu bisa terima. Aku berpoligami. Aku menikahi Indah. Ternyata papi munafik. Dia bilang dia nggak masalah dengan kelahiran aku. Dan dia bilang aku bukan anak haram. Tapi kenyataannya... Kamu itu manusia tersombong, tahu gak sih, Pi? Yang gak pernah mau menerima maaf Mami. Kamu lupa ya, aku ini istri kamu. Dan aku adalah ibu dari anak-anak kamu. Aku manusia biasa. Aku bukan Tuhan. Dan sampai kapan kamu mau menghukum Mami seperti ini? Dengan tindakan kamu yang seenaknya itu. Kamu jangan cari pembenaran atas keinginan aku berpoligami, oke? Aku cuma menjalankan perintah agama aja. Kalau kamu ngomongin masalah pembenaran, Mami rasa kamu juga mengatasnamakan pembenaran dan mengatasnamakan agama. Kamu itu bukan nabi ya. Mami nggak yakin kamu bisa berbuat adil. I don't think so. Maksud kamu apa sih? Hah? Kamu itu berdosa karena kamu tidak bisa berbuat adil, terutama sama istri kamu dan keluarga kamu. Kamu nggak takut itu? Sekarang kamu bicara soal dosa. Kamu nggak takut bersalah kamu? Rosalind, seharusnya kamu sadar atas apa yang sudah kamu lakukan bersama Romi. Ketika kamu menjadi seorang istri, itu dosa besar. I know, Papi. Mami ini cuman korban dan harus gimana Mami minta maaf sama kamu, Pi. Biar kamu bisa menerima semuanya. Lupakan semua itu, Papi. Please. Justru ini semua yang sedang saya laksanakan. Supaya saya bisa memaafkan kamu. Dengan cara menghukum Mami seperti ini. Ya, supaya kamu bisa merasakan apa yang sudah aku rasakan. Sebagai pria yang berkuasa, tapi kamu sudah mencabik-cabik hati, jiwa dan pikiranku. Kamu hancurkan aku serendah-rendahnya. Kamu tunjukkan itu di depan orang semuanya. Aku bagai laki-laki yang tidak berguna di matamu. Apapun yang kamu bilang, Papi. Kalau kamu memang mau menghukum Mami, silahkan. Mami terima. Tapi enggak dengan cara seperti ini, Pi. Enggak. Tega kamu. Jerit aja yang kenceng Mami mertua. Aku suka kok lihat kamu menderita. Ayo Papi mertua,
kasih penderitaan yang lebih lagi buat mami mertua. Mami tahu, Pi. Mami udah menyakiti kamu. Tapi kamu juga harus ingat, Mami di sini korban. Korban dari seorang sahabat Haris Natanegara yang kamu percaya. Tapi selama 25 tahun kamu bersama Romi itu menyembunyikan rahasia besar ini. Bahkan kamu sempat membodohi aku selama 25 tahun. Dan aku berpikir bahwa Dendi itu adalah anak kandungku. Kenapa kamu nggak bicara jujur aja sejak awal? Supaya aku bisa bikin perhitungan sama Romi. Kenapa? Kamu pikir enak jadi aku? Nggak enak, Pi. Sakit. Inilah yang membuat aku berpikir. Jangan-jangan kamu sengaja melindungi Romi kan? Sengaja karena kamu mencintai dia. Gila, ternyata kalau laki-laki sudah tersakiti oleh perempuan, dia bisa lebih buas dari binatang paling buas sekalipun. Sakit hati papi mertua kayaknya udah mengakar. Makanya dia begitu dendam sama mami mertua. Kayaknya biar lebih jelas, gue masuk aja deh. Stop, Papi. Kamu salah dengan pemikiran kamu. No, I love you so much. That's it. Kamu nggak akan pernah bisa membaca pikiranku. Dengan begini, aku malah berpikir, kamu itu benar-benar mencintai Romi. Tapi kamu juga nggak mau kehilangan aku. Persisnya kamu tidak mau kehilangan harta yang kamu dapatkan selama pernikahan bersama aku, Pak. Makanya kamu sembunyikan rahasia ini selama berpuluh-puluh tahun dari aku. Supaya kamu terus bisa berdekatan dengan Romi, sementara kamu bisa hidup dengan mewah atas dasar apapun yang aku berikan. Harta, kekayaan, dan status sosial yang kamu miliki semuanya aku berikan sama kamu. Dan kamu nikmati itu semua. Enggak, Papi. Kamu tuh salah dengan semua point of view kamu. Kamu harus tahu kebenarannya dari aku, Pi. Nggak ada lagi yang perlu aku ketahui. Aku cuma berharap bahwa kamu itu bisa bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur atas aku nggak menceraikan kamu. Rasain kamu mami mertua. Kena kan kamu? Sandra, mau ngapain kamu di sini? Hah? Kamu mendengarkan pertengkaran saya sama Mami Rosalin? Atau kamu lebih senang kalau saya menceraikan istri saya? Enggak gitu, Papi. Ini peringatan untuk kamu. Karena kamu sudah berani lancang mendengarkan pertengkaran saya sama Mami Rosalin. Sekarang keluar. Pulang sana. Saya mau ketemu sama Dendi, Papi. Saya bilang keluar dari rumah saya. Oke, saya akan keluar. Tapi ingat ya, Papi. Saya nggak pernah sekalipun dapat kekerasan dari orang tua saya. So what? Kamu sekarang juga, kamu bilang sama Mami dan Dedi kamu. Ya, kalau saya sudah tamparkan. Supaya mereka tahu apa aslinya kelakuan putri mereka. Hah? Kamu pikir kamu bisa ngancam saya? silahkan kalau emang Papi mau ngomong ke orang tua saya. Tapi saya yakin orang tua saya akan tetap membela saya. Kenapa? Karena mereka adalah orang tua saya dan saya adalah anaknya. Selamat malam, Papi. Papi, apa kamu bilang? Kamu mau menceraikan aku? Tega kamu, Pi, ngomong kayak gitu. Tega kamu sama Mami. Kita selesaikan masalah ini seperti biasa. Sebagaimana kita selesaikan proyek-proyek kita. Win-win solution. Setelah apa yang kamu lakukan selama puluhan tahun membodohi aku, maka aku akan menikahi Indah secara resmi. Supaya kita impas. Oke? Wait. Apa kamu bilang? Secara resmi? Ya karena itu yang diminta oleh ibunya Indah. Sebagai salah satu syarat. Aku menikahi Indah secara resmi. Kurang ajar emang perempuan itu. Kamu nggak perlu nyalain Herlin. Karena semua ini terjadi juga karena akibat kesalahan kamu sendiri ya. Oke, fine, Papi. At least malam ini Mami tahu tujuan kamu berpoligami apa. Tujuan kamu nggak lain dan nggak bukan mau membuat aku hancur. Ya, aku akuin ya. Kamu punya dendam luar biasa sama aku. Dan apa yang kamu menangkan dari perdebatan kita malam ini? Apa? Tinggal katakan iya. Ikhlaskan saja. Aku menikah sama Indah. Apa yang kamu punya, sampai detik ini semua milik kamu. Kamu tetap jadi istri pertama. Tapi bedanya adalah Indah menjadi istri kedua. Dan kamu siap dimana. Cinta ini takkan pudar.
Tega kamu, Pi. Tega kamu udah merendahkan harkat dan martabat aku. Bukan cuma sebagai seorang perempuan, tapi sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Hebat, hebat, hebat. Hebat kalian. Barusan aku baru saja menyaksikan drama keluarga yang menyedihkan. Dendi, sejak kapan kamu ada di situ, Nak? Nggak penting aku dari kapan di sini. Yang jelas, aku udah dengar semua perdebatan kalian. Dan wow, ternyata aku inti dari dendam kesumat papi. Maksud kamu apa? Udahlah, Pi. Nggak usah pura-pura. Aku tahu papi kecewa. Bahkan papi murka sama mami. Karena mami berselingkuh dan melahirkan aku si anak haram. Jadi kalau ada orang yang harus papi benci, yaitu aku, Pi. Sayang, kamu nggak boleh bicara seperti itu, Nak. Apa yang Mami dan Papi alami, itu semuanya nggak ada hubungannya sama kamu. Jelas aku ada hubungannya, Mi. Karena Mami udah menyeret aku ke lingkaran setan yang udah Mami buat. Stop, Mi. Stop. Ngebuat aku seperti anak yang diinginkan. I'm not. Dan Papi, udahlah, Pi. Akuin aja. Kenapa Papi cuma diem? Ayolah, Pi. Be gentle. Jangan jadi manusia munafik. Cukup, Denny. Kamu nggak pantas bicara seperti itu. Karena biar bagaimanapun juga, Papi adalah orang yang membesarkan kamu dengan cinta kasih. Cinta kasih. Kalau Papi sayang sama aku, Papi nggak mungkin menghancurkan keluarga ini, Pi. Papi mau menyakiti Mami dengan menikahi Indah. Apa itu namanya, Pi? Urusan Papi sama Mami itu nggak ada sangkut pautnya sama kamu. Kamu itu jangan bikin Mami takut ya. Seolah-olah Mami akan kehilangan kamu selamanya, Dendi. Stop, Mami, stop! Aku capek sama drama keluarga ini, capek! Udahlah, buat apa sih kalian masih bertahan? Hah? Pernikahan kalian itu udah toksik. Kalian cuma saling menyakiti satu sama lain. Buat apa? Aku rasa bercerai adalah solusi yang terbaik untuk hubungan kalian. Enggak, tunggu dulu, Denny. Dendi. Papi belum selesai bicara sama kamu. Apa maksud kamu bilang Papi sama Mami harus bercerai? Bukannya dengan bercerai Papi bisa bebas menikahi Indah atau perempuan lain di luar sana? Dan Mami, kalau Mami cerai, Mami bebas berselingkuh sama laki-laki manapun. Kamu nggak perlu ngatur Mami ya. Mami ini tahu apa yang harus Mami lakukan dan Mami tidak akan pernah bercerai dari Papi kamu. Titik. Oh iya, silakan. Karena dengan semua pengorbanan Mami selama ini berpuluh tahun sama Papi kamu, seorang Haris Natanegara, dan Mami akan melepaskan Papi kamu. Never. Mami akan perjuangin itu semuanya. Mami nggak akan melepaskan Papi kamu hanya karena seorang perempuan yang namanya Indah. Oh ya udah. Selamat menikmati penderitaan Mami. Dan Papi, jangan jadikan Indah sebagai senjata balas dendam Papi. Karena itu perbuatan laki-laki pengecut. Dendi, tunggu. Dendi, wait. Apalagi? Mami dan Papi belum selesai bicara sama kamu. Be polite, please. Kamu harus sopan. Mami nggak mau kamu pergi dalam keadaan kamu hancur. Kamu ngomong apa yang kamu rasain. Ngomong, ada apa? Karena sampai detik ini, Papi tetap menyayangi kamu. Kalau gitu Papi minta maaf sama aku sekarang juga. Karena ucapan Papi tadi
bilang aku anak haram. Masih lupa kan? Atas apa yang sudah kamu lakukan bersama Romi 25 tahun yang lalu? Dan kamu sembunyikan seluruh rahasia itu dari aku selama 25 tahun. Dan Romi sudah menghasilkan seorang anak haram di rumah ini. Why, Pi? Oke. Nggak, kamu betul. Papi udah keterlaluan. Papi sudah salah berucap. Papi minta maaf. Tapi terus terang, Papi nggak pernah membedakan kamu dari Raja maupun Putri. Kalian semua sama, anak-anak Papi. Iya, Dendi. Dalam hal ini Mami setuju sama papi kamu. Mami dan papi selalu membesarkan kamu adil tanpa membedakan siapapun, apapun. Enggak. Kalau Mami membenarkan Papi, pertengkaran kayak gini nggak akan ada, Mami. Sayang, trust us. Stop blaming yourself. Ini persoalan Mami dan papi. Kamu nggak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. No. Tapi aku juga punya hati dan perasaan nih. Perasaan aku selalu bilang nih, kalau aku itu anak haram, aku anak yang gak diinginkan. Jadi please stop, Mami bilang aku anak yang diinginkan. Stop, Mami. Maafin Mami ya. Maaf kalau akhirnya kamu jadi merasa bersalah akan diri kamu sendiri. Mami selalu sayang sama kamu. Dan kamu nggak tahu kan gimana rasanya Mami kamu ini berjuang untuk Mami terus bisa survive. You don't know that. Stop. Stop berlindung di balik traumanya, Mami. I don't care, Mami. Aku gak peduli. Aku udah muak sama keluarga ini. Aku udah muak. Puas kamu, Pi. Puas kamu, Pi. Udah bikin anak kita jadi sakit. Sebaiknya kita hentikan perdebatan kita malam. Benar atau salah. Kita jadikan aja peringatan. Mungkin yang disampaikan Dendi itu ada benar. Mungkin memang sebaiknya kita bercerai. Kita hidup masing-masing. Dengan semua pengorbanan yang udah Mami lakukan untuk rumah tangga ini. Enggak. Jangan pernah ada kalimat perceraian ya, Pi. Ayo. Kamu juga harus bisa berkompromi dengan keadaan. Untuk hal ini enggak. Mami tidak akan pernah memberikan istana Mami, mahkota ratu Mami kepada siapapun. Terutama kepada ani-ani pelakor yang bakal jadi istri kamu itu selanjutnya. Satu hal yang harus kamu tahu. Never say divorce. Mami gak akan pernah bercerai dari kamu sampai kapanpun, Papi. Itu yang harus kamu camkan. Ya, saya selalu menghargai setiap keputusan. Siapapun. Apalagi itu keputusan kamu. Dan itu artinya... Artinya apa? Kamu sudah siap untuk hidup di poligami. Listen to me, Papi. Bisa kamu kasih Mami space? Mami akan kasih jawaban as soon as possible, yes or no. Hasan, Fatih, hari ini Kak Indah mau bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Kalian udah pernah dengar? Kamu Kak Indah? Jadi Nabi Yunus itu diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke kota Ninawa untuk menyebarkan kebaikan agar mereka yang ada di kota Ninawa mau menuruti ajaran Allah dan bertobat. Tapi saat Nabi di sana, orang-orang di Ninawa tidak mau mendengarkan, tidak mau bertobat. Makanya Nabi Yunus tuh pergi dari kota itu. Tapi saat Nabi Yunus di kapal itu hampir tenggelam. Dan akhirnya para awak yang ada di dalam kapal itu mereka semua ketakutan. Terus saat itu mereka melakukan undian. Jadi siapa yang kalah, siapa yang salah, dia harus dilemparkan ke lautan. Dan pada saat itu Fatih tahu Nabi Yunus kalah. Jadi awak-awak kapal itu melemparkan Nabi Yunus ke dalam lautan yang besar.
Aku nggak salah pilih. Wanita yang ada di depanku adalah perempuan langka yang nggak hanya cantik dan rendah hati, tapi dia pun soleha. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Jadi dari cerita Nabi Yunus ini mengajarkan kita untuk pentingnya kita bertobat, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi sekarang Kak Indah ingin kalian menghafalkan doa Nabi Yunus. Ayo kita sama-sama membacakan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntum minaz zalimin. Amin. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami dan satukanlah kami dalam ridho-Mu ya Allah. Semoga nggak ada aral melintang yang bisa menghalangi cintaku dan Indah, sehingga aku bisa secepatnya menikahi dia ya Allah. Selamat bermain. Aisan, bye. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam Raja. Kok kamu bisa ada di sini? Kan aku mau samperin kamu. Ayah Haris. Assalamualaikum Indah. Ini Ayah Haris sedang dalam perjalanan ke tempat ngajarnya Indah. Indah, kamu gak usah khawatir ya. Aku yakin papi hanya mau datang untuk ngobrol sama kamu. Raja, kamu juga percayakan sama aku. Insya Allah aku akan tetap kepada keyakinan dan prinsip aku. Aku gak akan menerima ayah kamu. Iya. Aku tahu kok Indah. Gak usah khawatir ya. Kamu juga ya. Assalamualaikum Indah. Nih, yang Ayah janjikan, makanan buat anak-anak. Terima kasih banyak ayah. Tapi ayah tahu tempat ini dari mana ya? Soalnya ini baru pertama kalinya ayah datang main ke TPA. Apa sih yang Ayah nggak tahu? Di mana juga bisa Ayah cari dan temukan. Ini ngapain ya kamu di sini? Hah? Ada keperluan apa? Lah, why you asking me, papi? Seharusnya aku yang bertanya. Ngapain papi kesini? Oh, kalau papi sih terus terang ada keperluan banget sama Indah. Karena banyak yang harus diobrolin. Itu ayahnya Kak Indah ya? Kok Kak Indah manggilnya ayah? Fatih, Hasan, ini ayah Haris bawain kalian makanan. Asik! Ya, dimakan ya. Aku bawa untuk anak-anak dulu ya. Hasan, Fatih, Kak Indah bawain makanan. Yeay! Kamu kenapa? Nggak, lucu aja sih. Mereka bilang, makasih Ayah Haris sudah melahirkan Indah. It just sounds funny to me, papi. Nggak, ngomong terus terang aja, nggak perlu pakai sindiran-sindiran seperti itu. Ya udah, emang papi nggak tangkap ya? Artinya mereka itu, papi itu gak cocok untuk jadi suaminya Indah. Papi itu lebih cocok jadi papanya Indah, papi. Kamu kalau bicara jangan keterlaluan seperti itu. Di mana sopan santun kamu? I am just stating the fact. Kan aku cuma ngomong apa yang mereka ngomong. Bahwa papi itu lebih cocok jadi papanya Indah, bukan jadi suaminya Indah, papi. Jaga mulut kamu ya, Raja ya. Lah, kenapa? Tapi kamu sebagai anak, jaga sopan santun kamu ketika kamu lagi bicara sama papi. Jangan keterlaluan seperti itu kamu. Aku cuma nggak ngerti aja, papi. What is the point? Buat apa sih papi kesini? Jadi papi datang ke sini hanya untuk merayu Indah. Really, papi? Papi nggak ada rasa malu ya? Come on, man.
Sadar umur dong, Papi. Jadi masih belum tahu juga maksud dan rencana Papi di balik semua ini? Belum? No. Aku tahu kok. Papi mau mengkhianati Mami. Papi mau merebut calon istri aku. Dan Papi mau menghancurkan masa depannya Indah. Papi menghancurkan masa depan Indah? Mana buktinya? Oh no, buktinya belum ada. Tapi tanda-tanda awalnya udah ada kok, Papi. And I can see it. Kamu tuh kalau ngomong jangan keterlaluan kamu. Papi, I am just stating the fact. Emang Papi gak ada rasa malu ya? Seorang Haris Natanegara merebut kekasih anaknya sendiri. Emang Papi gak malu ya? Astagfirullahaladzim. Fatih jagain Hasan sebentar ya, temenin Hasan makan. Oke, Kak Indah. Hasan makan bareng Mas Fatih dulu ya. Jaga mulut kamu ya. Astagfirullahaladzim. Ayah, Raja, maaf kalau bisa jangan berantem di sini. Di sini banyak anak kecil. Gak enak kalau mereka ngelihat ada keributan. Semoga Ayah dan Raja mengerti ya. Apalagi kan di sini Indah adalah guru mereka. Maaf, ini kesalahan Ayah. Maaf. Indah, maafin aku ya. Kalau gitu, Papi, ayo kita pulang. Dan kita selesaikan obrolan ini di rumah. Assalamualaikum, Indah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah. Ya Allah ya Robi, apa yang akan terjadi dengan mereka ya Allah? Tolong aku hambamu ini, jangan sampai ada pertengkaran lagi di antara mereka. Aku gak mau dianggap sebagai perusak hubungan anak dan orang tua. Papi, Yes. aku mau masalah ini selesai hari ini juga. I want it to be solved right now. Ini nggak ada kaitannya sama kamu, Raja. Kalau masalahnya soal Indah, yes, aku berkait dengan masalah ini. Karena aku tuh calon suaminya Indah, Papi. Aku mau menikah sama dia. Oh, really? Kamu punya hak untuk menikah sama Indah. Tapi Papi juga punya hak untuk melamar Indah, kan? Papi, coba Papi balik badan. Apa sih kamu? Coba Papi lihat ke cermin itu ya. And you tell me, apakah Papi lihat Haris Natanegara yang beretika, karismatik, dan sangat bermoral? Yes, of course. Haris Natanegara, seorang yang powerful, punya kekuasaan penuh. So, Papi salah. Haris Natanegara yang Papi lihat di cermin itu adalah sisi terburuk dari Haris Natanegara. Seorang yang mau menyakiti semua anggota keluarganya, termasuk istrinya sendiri dan anaknya. Lancang sekali. I'm gonna leave you with two choices. Yang pertama, Papi jadi ayah yang baik untuk aku, Dendi, dan Putri. Dan juga menjadi suami yang baik untuk Rosalina Natanegara. Atau pilihan kedua, Papi menikahi Indah. Dan Papi bakal jadi orang yang terjahat di mata kita. And you will never ever see us again, Papi. Kamu pikir kamu bisa seenaknya bicara sekeras itu sama Papi? Kamu pikir kamu bisa mengintimidasi Papi? Hah? Sekarang kamu ikut Papi. Biar kamu tahu bagaimana caranya. Buat keras. apa? Hah? Buat apa, Papi? Sini. For what? Sini. 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 Masuk. Masuk. Papi tega banget ya, Papi. Papi mau meninggalkan keluarga Papi. Dan menyakiti aku sama menyakiti Mami hanya karena Indah. Papi jangan salahkan aku ya, Papi. Kalau mulai hari ini, aku bakal kurang ajar sama Papi. Kamu itu sudah berani sekali ngelawan Papi. Papi harus siap karena aku jadi musuh Papi. Tutup mulut kamu aja! Kamu udah terlalu banyak bicara, Masih kamu mau ngelawan Papi? Hah? Masih mau ngelawan Papi kan? Papi! 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 Papi jangan! Udah biarin! Papi! Biar saya berikan pelajaran sama anak yang kurang ajar seperti ini. Gak, Papi harus langkain mayat Mami dulu, gak boleh! Kamu keluar! Keluar! Papi! Papi! Kamu sini! Papi!
yang hentikan saya, kecuali Indah. Keterlaluan kamu, Papi. Gara-gara Ani-Ani pelakor itu kamu mau menukar nyawa anak kita sama dia? Awas kamu, Papi. Aku nggak akan membiarkan kamu merusak anak kesayanganku, Raja. Papi stop, Papi please. Sekarang kamu tahu kan? Apa yang bisa Papi lakukan sama siapapun? Apalagi sama kamu, Raja. Hah? Berdiri kamu. Berdiri kamu. Laki-laki berdiri. Papi, Papi stop. Ayo Raja, berdiri. Jangan lemah kamu. Jangan lemah. Apa Tante bilang? Raja sedang disiksa sama Ayah Haris. Ya Allah Raja, kamu kasihan sekali. Come on, Indah. Kamu tuh jangan cuma bilang kasihan ya. Kamu berkewajiban untuk nolongin Raja. Tapi bagaimana caranya Indah menolong Raja, Tante? Kamu harus ikut saya. Selamatin Raja dari papinya. Cepat. Gak bisa. Enak aja. Herlin, kamu bisa diam nggak kalau kamu nggak tahu permasalahannya seperti apa? Jelas-jelas ini tanggung jawab Indah untuk menyelamatkan Raja dari papinya. Anak saya nggak ada hubungannya sama keluarga kalian ya. Nggak, Indah. Mama Tante, udah. Mama, Indah minta tolong sama Mama. Izinin Indah ya untuk selamatin Raja. Selama ini Raja menolong Indah. Indah juga ingin nyelamatin dia. Mama izinin Indah, karena kamu mohon sama mamanya. Ini buat Raja. Makasih, Ma. Tapi kalau sampai anak saya kenapa-napa, saya nggak akan tinggal diam ya, Rosalyn ya. Saya akan bertindak sesuatu. Cepat, Indah. Udah puas, Papi? Hah? Are you happy with what you done to me, Papi? Udah? Enggak. Papi belum puas. Karena Papi masih mendengar suara pembangkangan dari mulut kamu. Ayah, Ayah buka pintunya, ini Indah, Ayah. Raja, kamu baik-baik aja. Ayah tolong ampuni Raja, Ayah. Tolong buka pintunya, Ayah, ini Indah. Indah, sebentar. Indah. Astagfirullahaladzim. Udah, biar. Ya, saya sedang mendidik anak saya supaya dia nggak kurang ajar sama Papi. Indah mengerti, Indah paham. Raja memang sudah kurang ajar sama Ayah. Tapi nggak sepantasnya Ayah menyakiti dia. Maafin Raja ya, Ayah. Indah, ada kesalahan yang bisa dimaafkan. Ada kesalahan yang tidak. Tapi apa yang sudah dia lakukan, itu kesalahan yang harus dihukum. Supaya dia nggak kurang ajar lagi sama Papi. Ayah, Allah berfirman dalam surat At-Tagabun ayat 14-14. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah, pahala yang besar. Mohon sama Ayah, maafkan Raja. Baik, saya mengerti. Maksud dari penyampaian kamu itu tadi. Oke, Raja, sekalipun Papi memaafkan kamu, itu karena Indah sudah menyadarkan Papi. Nah. Saya memaafkan Raja. Bukan berarti kamu bisa dekat-dekat sama dia. Raja sedang sakit, Ayah, dia butuh pertolongan. Biar maminya yang merawat dia. Ya. Ini sudah malam, biar kamu pulang. Ayah yang akan berangkat. Ya, ayo. Ayo. Gara-gara kamu, Indah, anak sama bapak bisa saling menghabisi tanpa belas kasihan. Sayang. Ayo. Sayang. Sayang, Mami bantu kamu, Nak. Satu, dua, tiga. Ayo Den digas. Minum, Sandra. Jadi enak
Dedi. Enak kan? Enak Dede. Apaan sih Muna banget lo? Kalau nggak enak bilang aja enggak. Nggak usah peres banget sih. Ingat, ada peribahasa mengatakan beautiful is pain, healthy is pain too. Jadi artinya untuk cantik itu kita butuh sakit dulu. Untuk sehat pun kita harus sakit. Dedi, tapi ini nggak enak banget, Dedi. Coba deh Dedi yang rasain. Dedi udah coba belum? Belum sih. Dedi cobain ya. Iya, udah Dedi sendiri aja. Dedi sendiri aja. Cobain. Ini soalnya dari bahan terbaik loh. Iya udah Dedi cobain dulu rasanya gimana. Nggak boleh dong. Kan ini Dedi bikin buat kalian berdua. Dan lagian juga kalau Dedi coba, kan mami kamu nggak ada. Udah cobain aja Dedi. Nggak ada sparring partnernya Dedi. Oke, tos. Tapi enak kan? Enak Dedi. Bohong. Kan? Gak enak kan? Gak. Ya kan? Ini Dedi bikinnya pakai apa? Merinding sampai ke dalam-dalam. Ini apa sih? Dedi gimana sih? Dedi nggak tahu itu bikinnya apaan aja, bahan-bahannya apaan aja. Dedi nggak tahu. Dedi taunya bahan terbaik. Aduh. Hah? Ya ampun. Hehehe. Mana Dedi pakai apa tadi? Ini Dedi pakai ini. Ini kan kayu manis. Iya Dedi pakai. Iya. Ini jahe putih bagus buat badan anget. pakai apa lagi? Daun jeruk ini kan bagus untuk stamina badan. Anggur buat antioksidan. Timun. Terus yang paling terakhir sih tadi Dedi inget pakai ini ciri khas orang-orang Manado dan cengkeh. Iya Dedi nggak gitu juga dong. Pantesan aja rasanya nggak enak. Ini kan buah-buahan, kenapa dicampur sama rempah-rempah? Ya kan resep herbal katanya. Ya tetep aja, seharusnya kalau emang mau dicampur direbus dulu. Ini juga bukan campur pakai rempah-rempah, pakai sayuran Dedi. Maaf, jadi juga kan cuman berdasarkan buku. No buku ditulisnya dicampur-campur ya dia dicampur. Jadi salah ternyata kayaknya harus direbus. Kalau aku mual-mual aku keracunan gimana? Ya karena Dedi pingin segera punya cucu. Apaan sih Dedi cucu-cucu? Kamu sih kurang tokcer. Nyangkul dong tiap malam. Emang kalian berdua gak pingin punya anak? Lu berdua pingin ngeliat Mami sama Dedi di hari tua sepi? Nggak gitu Dedi. Sandra mau kok punya anak. Udah. Maafin Dedi. Niatnya baik kok. Ini bukunya, buang aja kalau nggak cocok. Terus ini apa ini? Tadi ada 5, terus Dedi masukin 4, sisain 1. Jadi kalau perlu lagi tinggal bawa ke tokonya. Ya terus itu apaan? Aku nggak pernah lihat rempah-rempah kayak gitu. Kotoran tikus. Oh my god, Daddy. Jadi apaan sih nih mepet-mepet? Sayang. Apaan sih dah? Sana tidur di sofa, tidur di sofa. Kayaknya aku butuh tidur sama kamu deh malamnya nih, please. Cok lu ya, aneh-aneh banget sih, ngapain sih lo? Please, izinin aku tidur sama kamu ya. Ih ngapain sih lo, aneh banget. Sandra. Ini kenapa nih? Gak tahu aku gerah banget, Sandra. Jantung aku berdetak kencang banget. Terus aku gerah. Gak tahu deh, ini kayaknya efek jus yang dari Dede kamu deh, Sandra. Tolong please, Sandra. Jangan-jangan itu bekerja lagi itu jus ramuan apaan itu? Sandra, please. Ih, awas! Sayang. Nggak, ngapain lo? Stop, gue bilang stop. Sandra, jangan gitu dong. Aku gerah banget, Sandra. Dedi, nggak mau kayak gitu, Sandra, Dedi. malam ini. Dedi, Sandra, malam. Dedi nggak mau, Dedi. Sandra, Dedi, malam ini aja. Ya, Aku mau tidur sama kamu. Sandra. Apa ngoni dua? Kunci itu pintu kalau mau bikin Dede. Nanti ada orang lihat. Dedi,
Geli banget sih ngomongnya kayak gitu. Nggak ada kayak gitu, Dedi. Masalahnya kan Dedi juga pengen punya cucu. Ya biar sebelum Dedi meninggal gitu kan. Udah bisa gendong-gendong cucu. Cucu gitu loh. Dedi keluar, Dedi keluar. Dedi itu dikunci pintunya, Dedi. Aku kunci. Iya, aku kunci. Tutup cepet. Iya sayang, aku kunci. Maaf ya Dedi ya. Iya. Gas. Aku kunci ya. Udah aku kunci. Jadi deket gue. Dedi kan udah. Iya justru karena Dedi udah pergi. Ya udah, Dia nggak ada siapa-siapa lagi yang ngeliat sayang. Ambil bantal lu, tidur di lantai biar badan lu dingin, tau gak? Mandi kalau perlu sekalian. Hehehe, kamu mandi sama aku ya? Ih, cabul banget sih. Sayang. Awas. Gak mau. Sayang. Dari pengadilan agama. Jangan. Indah, sini nak. Iya, Ma. Indah. Mama kenapa teriak-teriak? Happy banget, ada apa? Kamu lihat. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ma, akhirnya Indah bercerai. Alhamdulillah akhirnya Indah kamu bercerai dari monster dan predator itu. Jangan-jangan surat keputusan dari pengadilan ini Pak Haris sendiri lagi yang bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ayah. Ayah, apa Ayah yang membawa surat ini? Iya Indah, saya memang sengaja membawa karena saya udah gak sabar ingin memberitahu kamu kalau kamu sudah resmi bercerai dari Bobby. Sekarang dia udah gak bisa merasa berkuasa lagi. Ayah, Indah berterima kasih banyak sama Ayah. Ayah sudah membantu Indah dalam proses perceraian Indah. Indah tidak tahu Indah harus membalasnya seperti apa, tapi terima kasih Ayah. Ya sebenarnya ada cara untuk membalasnya. Apa itu Ayah? Menikah dengan saya secepatnya. Ayah, kenapa Ayah masih berpikir ke arah sana terus? Ya sebenarnya saya punya alasan. Meskipun kamu sudah resmi bercerai dari Bobby, tapi saya pikir apa yang saya ceritakan Bobby itu tidak akan berhenti sampai situ aja. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Pak Haris, masuk dulu. Saya bikinin teh nih buat Pak Haris. Ayo, mari Pak. Ayo. Ayo Indah, ajak ayah masuk. Indah? Silahkan duduk Pak Haris. Jadi sebenarnya itu alasan kenapa saya ingin sekali menikahi kamu. Selain untuk melindungi kamu. Karena saya tahu persis Bobby itu orang yang seperti apa. Bobby itu takutnya sama orang yang sama nekatnya sama dia. Apalagi sama orang yang jauh lebih berkuasa dari dia seperti saya nih. Ayah, Indah mengerti tapi... Nah, dalam hidup selalu kita dihadapi oleh dua pilihan. Indah tinggal pilih, mau hidup bahagia dan tentram, apa hidup selalu dalam ketakutan bersama orang seperti Bobby. Ayah, maaf. Indah mengerti maksud Ayah dan Indah sangat paham. Tapi seperti yang biasa Indah bilang ke Ayah, Indah tidak bisa menikah dengan Ayah. Dan Indah berterima kasih Ayah sudah membantu Indah. Tapi mohon maaf, berikan Indah waktu untuk berpikir. Assalamualaikum. Maaf Mama. Saya langsung kembali aja, saya mesti ke kantor. Jadi begini Bu Herlin, kalau memang Bu Herlin merasa berutang budi atas apa yang sudah saya lakukan untuk Indah supaya bisa bercerai dari Bobby, saya pikir Bu Herlin bisa membayarnya dengan memberikan restu supaya saya menikah sama Indah secepatnya. Kalau nggak gini aja Pak Haris, kalau Pak Haris bisa mendapatkan surat izin dari istri Pak Haris, Nyonya Rosalin, dan bisa memastikan Indah tidak terjadi apa-apa dan Indah resmi menikah di pengadilan agama,
Licin juga nih calon mertua. Oke. Saya Haris Natanegara. Saya punya 1001 cara untuk bertahan dan tidak akan pernah terkalahkan. Menarik. Syaratnya nggak terlalu berat kan? Enggak, itu nggak berat sama sekali. Oke. Nanti saya kabarin dalam waktu dekat ya. Saya pasti akan dapatkan suratnya. Saya tunggu kabarnya Pak Haris. Pokoknya kalau anak saya Indah itu aman dan pernikahannya resmi di pengadilan agama, 60% restu dari saya buat Pak Haris dan 40%-nya ya saya akan ngurusin pajak. Good. Saya permisi, Helen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, kamu tanda tanganin di sini. Apa ini, Pi? Baca aja di situ. Surat pernyataan supaya saya bisa menikahi Indah secara resmi. Kamu mau Mami menandatangani ini? Saya akan pastikan tidak akan pernah ada pernikahan Indah dan Haris. Ngajar kamu ya. Cinta ini